Mari belajar, mari belajar, belajar musik di rumah saja. Oke, welcome back again bersama saya ya. Sekali lagi panggilannya bebas. Bisa coach, bisa mister, bisa pak ya, Andre Gultam atau AG ya. Hari ini kita masuk ke dalam volume berapa? Ingat volume berapa? Volume 1. Waktu pembelajaran kita pertama kita belajar tentang hardware. Volume 2 kita belajar tentang chord Do sama dengan C. Volume 3 kita bicara lagu dari chord turunan Do sama dengan C. Dan di volume 4 ini kita masuk di dalam chord turunan Do sama dengan D ya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi ini, hari ini saya ada di Aston, Hotel Aston ya. Saya sebenarnya ngambil di persis di pinggir pantai Hotel Aston ya. Ya, dengan memakai baju kebanggaan. Ya, baju kebanggaan ya. Kita dapat baju ini keren banget ya. Nah, hari ini saya akan memasuki volume keempat ya, atau edisi keempat dari pembelajaran gitar ya. Sekali lagi, vlog ini, channel ini saya keluarkan ya. Ini bagi teman-teman yang mau cepat bisa. Itu yang harus digarisbawahi, dan saya mau teman-teman tidak lagi bertele-tele belajar musik, tapi langsung bisa. Ya, inilah hebatnya di channel saya. Sekali lagi, sebelum kita review ya, jangan lupa subscribe ya YouTube Dawai Musik ya, bunyikan loncengnya, juga follow IG kami @dawaimusik, belakang pakai K ya. Sekali lagi, subscribe YouTube Dawai Musik ya, belakangnya juga K, atau juga kalian bisa follow IG @dawaimusik ya. Semuanya nanti saya akan infokan di sosmed ya, semua pembelajaran dari gitar, drum, bass, keyboard ya. Juga nanti ada 2 alat musik tradisional saya akan ajarkan. Salah satunya adalah ukulele ya. Nah, oleh sebab itu kita akan mau belajar sama-sama. Fokus dari channel ini adalah cepat bisa, tidak mau bertele-tele, cepat bisa ya. Mudah-mudahan sambil ditemani oleh deburan angin di pinggir pantai Aston Hotel Anyer ya, saya lebih semangat lagi memberikan video-video saya buat teman-teman, adik-adikku, studentku semuanya. Oke, kita akan masuk ke materi kita di volume keempat ya. Sebelumnya saya akan review seperti biasa ya. Setiap masuk ke volume baru saya akan review ya. Reviewnya adalah volume 1, ingat kita bicara hardware gitar, perangkat gitar ya, ada neck, ada bridge, ada snare gitar, ada hole, high heels, body gitar, face, back ya, itu jangan lupa. Ya, volume 2 kita belajar chord turunan Do sama dengan C dan teman-temannya ya. Dan di volume 3 kita belajar apa teman-teman? Lagu dari chord Do sama dengan D. Judulnya lupa-lupa ingat ya, lupa-lupa ingat ya, dari Kuburan Band. Nah, oke. Mudah-mudahan ini ingat. Sekali lagi, kalau masih lupa ya, vlog ini, channel ini saya buka public ya, publishnya saya buka public, tidak lagi di private. Silakan kalau mau lihat, mundurin lagi videonya ya, dilihat lagi ya. Dan di volume 4 atau di edisi 4 ya, dari vlog ini saya akan ajarkan Do sama dengan D ya. Ingat, nanti saya akan lampirkan chordnya ya, langsung lihat, langsung gambarin. Mungkin kalau untuk tangan tak saya mungkin tidak kelihatan ya, tapi ntar ada penampilan gambarnya ya, benar-benar tangan dalam bentuk gambar supaya lebih dilihat dari sudut 4 dimensi ya. Sekali lagi, semangat belajar ya, selama masa-masa kita bisa belajar dimanapun ya, di rumah bisa. Makanya soundtrack saya, mari kita belajar di rumah ya. Artinya bahwa belajar musik bisa di mana saja, nggak mesti di sekolah musik, nggak mesti harus di dalam studio ya, dimanapun bisa belajar, mau di mobil ya. Seperti hari ini saya belajar di pinggir pantai Aston ya, Hotel Anyer, di mana aja bisa ya. Bahkan orang-orang yang melihat saya sekarang juga, mereka melihat saya dan mereka tertarik ya, dan mereka bilang, nanti saya mau belajar dong sambil saya barbekyuan. Oke ya.
Kita akan masuk di volume keempat ya, Do sama dengan E. Ingat ya, yang nonton vlog ini, dari Do sama dengan C harus benar-benar hafal rumusnya. Ya, kayak C ada D minor, D minor, ada F, ada chord G, chord A minor, chord B minor, dan chord C. Harus hafal. Ya, makanya kenapa kalau kalian lihat orang ya nggak tahu lagunya tapi bisa main lagunya, karena mereka sudah hafal inside chordnya, chord turunannya dari Do sama dengan C. Ya, jadi nggak usah pusing lagi. Nah, sekarang di Do sama dengan D juga sama, harus hafal. Udah, itu aja kuncinya. Ya, belajar gitar di zaman sekarang di era milenial sangat mudah. Kalau kalian nggak suka dengan vlog saya, kalian bisa buka vlog lain. Ya, yang penting mau belajar. Ya, banyak vlog, banyak pembelajaran video tentang gitar, mau dari luar negeri, mau dalam negeri, silakan dibuka di mana saja. Yang penting mau belajar. Tapi fokus di channel saya ini adalah belajar cepet bisa, no bertele-tele. Ya, kelamaan bertele-tele. Makanya saya berikan setengah jam saja untuk pembelajaran chordnya. Setelah itu lagunya, pembelajaran chord berikutnya, lagunya, pembelajaran chord berikutnya, lagunya. Ya, mungkin kalau di sekolah musik bisa lama. Pembelajaran chordnya aja bisa berapa pertemuan, berapa menit. Ya, tapi teman-teman juga harus belajar. Ya, murid-muridku, studentku semuanya juga harus belajar. Ya, oke. Sampai di sini ya penjelasannya. Harus paham dulu, harus ngerti dulu. Karena kalau kita nggak mengerti agak susah nanti. Ya, karena kita masih meluncur melaju ke chord yang lain. Do sama dengan E, Do sama dengan F, Do sama dengan G, Do sama dengan A, dan akan berakhir di Do sama dengan B beserta dengan lagu-lagunya. Ya, jadi nikmati prosesnya. Saya akan hanya memberikan setiap chord turunan satu lagu yang simple, yang mudah, dan itu mengandung chord repetition chord. Ingat di volume 3 saya ajarin bagaimana repetition chord itu bicara chord yang diulang-ulang. Misalnya chord lagu yang judulnya lagu misalnya lupa ingat kemarin ya, di Do sama dengan C, chordnya cuma C, A minor, D minor ke G, 4 chord aja. Diulang-ulang, di repeat terus sampai dia selesai lagunya. Ya, saya pernah kasih tahu bahwa jangan pernah takut belajar alat musik harmoni, keyboard, gitar, organ, ya, karena lagunya tersebut sebenarnya kalau kalian lihat itu adalah chord-chord yang diulang-ulang. Ya, jadi jangan pernah takut belajar alat musik harmoni, ya, dan itu menyenangkan. Gitar ini salah satu alat musik yang menyenangkan, ya. Artinya saya bawa gitar yang berbeda, ya. Ini Evolution ya, keren banget ya. Preamp-nya Fishman, ini suaranya garing banget ya. Asik ya. Ya, yang sebelumnya saya pakai seri Yamaha 3/4 ya, yang itu dipakai untuk anak saya latihan. Nah, hari ini saya membawa seri terbaru Fishman. Fishman lagi. Evolution model FU 130 400 331 made in Amerika. Wih, keren ya. Nanti setiap vlog saya akan bawakan jenis-jenis gitar yang berbeda-beda ya. Jadi bukan mau nawarin produk juga ya, tapi kalau student semuanya mau beli gitar ya bisa buka di workshop saya. Lagi-lagi ada di Bukalapak, ada di Topet, Dawai Musik. Ya, di situ ada beberapa stok gitar akustik yang kalian sukai, bisa yang dari 3/4, 2/4 ataupun 4/4. Ya, dan ini 4/4. Yang umum itu 4/4. Yang gitar wajar. Bukan wajar ya, gitar yang memang dipakai untuk kalangan umum. Ya, kalau kalian pemula boleh pakai 3/4. Ya, asik juga kalau 3/4 ya. Oke, langsung masuk ke volume keempat ya, tentang chord turunan Do sama dengan E. Ya, Do sama dengan E. Ya, ingat. E lagi. Do sama dengan D. Ya, keluarga Bapak Dedi. Kalau kemarin keluarga Bapak C, saya bilangnya keluarga Bapak Charlie. Sekarang keluarga Bapak Dedi. Punya anak selalu jumlahnya 7. Ingat, semuanya jumlahnya 7. Ya, oke. D, Bapak Dedi atau chord Do sama dengan D. Punya anak E minor, F crash minor atau F pagar minor. Nah, ini kita mulai masuk ke crash nih. Habis F crash minor apa? G, A, B minor,
C crash minor atau C pagar minor dan kembali ke D. Ulangin ya. Ya kalau cepat-cepat kalian bisa ulang lagi video ini ya. Pertama D, Bapak Dedi ya. Saya sebutnya Bapak Dedi biar gampang diingat. Punya anak E minor, F crash minor, G, A, B minor, C crash minor, dan balik lagi ke D. 8 chord. Sebenarnya 7. 8-nya kan dia balik ke C. Jadi kalau kita bilang bahwa diurutin, kalau kalian nanti bisa maininnya dalam bentuk chord, dia akan berbunyinya sama seperti sol mi fa si, do re mi fa, sol la si do. Ya, seperti itu bunyinya. Ya, oke. Ulangi lagi. D, E minor, F crash minor, G, A minor, B minor, C crash minor, dan D. Ya, oke. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Oke, secara cepat kita akan belajar chordnya. Ya. Ini do sama dengan E. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Saya akan atur posisinya supaya enak ya. Ya, di sini tidak hanya ada suara song lagu, karena saya ada dalam sebuah kafe, juga ada suara deburan pantai. Ya, mudah-mudahan deburan air laut yang ada di bibir pantai ya. Mudah-mudahan bisa melihat ya, jelas mendengarkan suara saya. Ya, saya berusaha untuk bisa bersuara keras ya. Do sama dengan E. Ya. Jadi kalau kalian kemarin belajar E minor, tinggal tambahin tunjukin saja. Jadi dulu belajar E minor, di do sama dengan C, belajar E minor. Ya, tinggal tambahin telunjuknya percis di bawah dari jari manis. Jadi E mayor, ya. Oke. Nah, tapi kita karena belajar di do sama dengan D, ini nggak ada hubungannya sih ya. Ya. Oke, kita balik lagi di sama dengan D. Ya, ini D ya. Ini D. Jadi chord baru ya, D, delta ya, D. Kelihatan ya? Ya, nanti saya akan tunjukkan gambarnya D. Ya. Habis D apa lagi? D, E minor. Nah, ini E minor. Ya, karena nada kedua 3, 6, 7 minor, E minor. Habis itu F crash minor. Nah, F crash minor saya coba ajarin yang tidak menggunakan balok. Tapi yang sudah bisa menggunakan balok silakan. Yang belum saya ajarkan secara simpelnya saja. A, model A, tapi kalian posisinya di bawah. Atau boleh begini juga 3. Ini F crash minor, ya, boleh gini. Atau boleh gini. Ya. Jadi pertama D, E minor, F crash minor, baru setelah itu G ingat. Yang belum bisa, yang baru belajar boleh kayak gini, boleh kayak gini. Habis itu A. Nah, ini A gampang. Saya selalu bilang analogi antena 3. Ya, kalau dulu pernah lihat iklan ada antena Y selalu begini lambangnya ya. Nah, ini 3. Ini A. Habis itu apalagi B minor. Ingat analogi tangga. Waktu kita belajar di do sama dengan C. Analogi tangga. C crash minor. Lebih gampang. Ini B minor, kalian tinggal geser 2. 1, geser semua ya. 2. C crash minor. Baru balik lagi ke D. Gampang. Jadi prinsipnya kalau kalian sudah belajar di do sama dengan C, nanti chord di do sama dengan D, ada yang chord do sama dengan C akan di bawah. Lagi di do sama dengan D. Belajar di do sama dengan E, chord yang di do sama dengan D akan ke bawah lagi. Belajar di do sama dengan F, di do sama dengan E akan di bawah lagi. Belajar di do sama dengan G, chord turunan di do sama dengan G, ya, yang A akan terbawa. Begitu juga yang B nanti akan terbawa di chord sebelumnya. Ya, jadi simple. Makanya itu kenapa belajarnya memang harus step by step. Chordnya harus berurut dari do sama dengan C, D,
do sama dengan E sampai nanti ketemu di B. Jadi nggak boleh kalian langsung belajar do sama dengan A terus mundur do sama dengan C, naik lagi do sama dengan B, jangan. Harus urut dari do sama dengan C. Ya, paham sampai sini? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ada pertanyaan silahkan catat aja atau komen, nanti saya mudah-mudahan akan bisa menjawab. Ya, secepat mungkin, sebisa mungkin ya. Oke, kita balik lagi. Do sama dengan D. Do sama dengan E minor. Do sama dengan F crash minor. Do sama dengan G. G udah bisa. Ya, do sama dengan A, analogi antena. Do sama dengan B minor. Do sama dengan C crash minor, geser. Do sama dengan D, balik lagi. Ingat, yang dipencet atau yang ditekan di mana itu yang di strumming atau yang digenjreng lah istilahnya ya. Jadi jangan udah tahu chordnya posisinya kayak begini di D, kalian strumming dari atas, males. Beda ya sama kita untuk strummingnya. Asik ya. Nah, Amazing Grace, ya. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, ini kita membahas hanya chord do sama dengan D. Ya. Jadi setengah jam ini belajar do sama dengan D. Jadi harusnya kalian bisa mengerti. Ya, saya ulangi lagi, saya akan mencoba mendekati ya chord tangan saya. Do sama dengan D. Oke, bisa kelihatan? Ya. Do sama dengan D. Berikutnya do sama dengan, ini chord turunan ya, do sama dengan D ya. Dia ada D, ada E minor. Nah, ini yang di do sama dengan C kita juga udah belajar, E minor. Ya. Setelah itu apa lagi? Ada di chord do sama dengan habis E minor apa? Ingat? F crash minor, betul sekali. Ya, begini aja belajarnya kayak A tapi turun ke bawah. Ya, di simpelnya aja. Kita belajar pokoknya simple. Ingat, channel ini belajar untuk kalian cepat bisa. Yang penting gimana yang dipencet dan strumming. Ini F crash minor. Ingat rumusnya. Nada kedua dan ketiga 6, 7 selalu minor, sisanya mayor. Ya, mudah-mudahan di elementary school yang nanti belajar melihat vlog saya ini bisa belajar pelan-pelan ya. Ya, oke. Setelah itu apa? Nada keempatnya G. Nah, yang sudah bisa boleh begini chordnya, atau yang masih belajar boleh begini saja. Habis G apa? A, analogi antena. Ingat, ada iklan selalu antena. Nah, ini saya selalu ajarin beberapa apa ya, supaya gampang belajarnya. Ya, apa ya, bukan analogi ya. Mungkin sifatnya kayak ya supaya gampang lah. Ada beberapa simbol-simbol atau mungkin ucapan-ucapan yang bisa membantu menghafal. Ya, habis A apa? B minor, analogi tangga. Tuh, ya. Ayo B minor. Ingat? Bisa kelihatan? Setelah itu chord berikutnya adalah C crash minor, tinggal geser 1 2 3. C crash minor. Kelebihan. Ya. Jadi geser 2, 1 2 dengan model yang sama, geser semuanya. C crash minor dan balik lagi ke D. Jadi kalau kalian bunyiin semuanya, dia akan berbunyi solmisasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ulang. Sol, la, si, do.
Oke. Gimana sejauh ini ada pertanyaan sama dengan D? Simple aja. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Nanti belajar pelan-pelan, lama-lama cepat. Kalau yang sudah bisa balok bisa langsung jalan. Do, boleh. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, yang sudah bisa. Tinggal belajar sambil apa namanya? Belajar strummingnya. Ya, belajar strumming. Ya, ini chord D ini bersama dengan dia itu paling asik untuk di strumming. Ya, paling enak untuk dimainin. Ya, contohnya ya. I'm not. Bapakku datang, oke, menyembahmu di sini. Ku percayakan hanya padamu. Nanti di volume kelima saya akan ajarkan lagu Do sama dengan D. Oke, sampai situ saja hari ini. Mudah-mudahan bisa paham, bisa mengerti. Ingat, belajar cepat bisa. Selalu tongkrongin channel Dawai Musik and follow @dawaimusik. Ya, mudah-mudahan melalui channel ini kalian bisa semangat belajar dimanapun kalian berada. Mari belajar, mari belajar, mari belajar.